saya Sabana Haria Indah. Saya sekarang bersama Bapak Ihwani, Kepala SMP Negeri 3 Indralaya. Di sini kita akan membahas masalah Pak Dodi, di mana dia adalah guru matematika yang kinerjanya sebenarnya sudah baik, namun dia memiliki permasalahan suka marah-marah di kelas, dan ini mendapat keluhan dari orang tua siswa, orang tua murid-murid kita. Kemudian dari segi pengumpulan tugas juga dia sering terlambat mengumpulkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian mengisi nilai rapor juga terlambat. Terus terakhir ada masalah dengan manipulasi laporan keuangan yang jalan-jalan study tour ke Jogja, dan akhirnya sekolah kita mengeluarkan dia dari sini dan dia diterima di SMA yang lebih baik sekolahnya, Pak. Dan dia meminta, dan sekolah tersebut meminta rekomendasi kita mengenai Pak Dodi ini, apakah kita akan mengisi yang sebenarnya dengan apa yang telah terjadi, namun konsekuensinya ini menyangkut masa depan karirnya, Pak, karena dia punya istri dan punya anak-anak yang harus dihidupinya karena dia adalah kepala keluarga, atau kita mengisi yang lebih baik dari yang apa yang pernah dia lakukan supaya dia bisa diterima di sekolah tersebut. Dilihat dari permasalahan Pak Dodi, kalau menurut kita sistem pembelajaran yang ada hubungannya kita kan lebih banyak ke siswa, jadi ke murid-murid. Iya, ke murid-murid. Kalau dilihat dari cerita seperti itu jauh beda. Nah, Iya, kan semestinya yang namanya guru itu jadi panutan, ya ada panutan bagi siswa, panutan bagi guru. Nah, ini sebagai istilahnya contoh dengan yang lain-lain. Tadi dibuktikan dia ngajar sangat baik, prestasi sangat baik, tapi dilihat dari internetnya, persiapannya, kemudian ya pengumpulan data-data, itu kan secara yang langsung berhubungan dengan pembelajaran. Betul. Nah, kalau yang lainnya tadi sebagai ketua, ditunjuk sebagai ketua study tour, bahkan bendahara. Iya, bendahara administrasi ada keuangan, bukan main, artinya pribadi yang ini kan. Nah, jadi sehingga oleh pimpinan tersebut akhirnya dikeluarkan. Menurut pendapat kita, iya, bukan hanya kinerja yang dinilai, tapi prestasi dan integritas. Iya, integritasnya, ya, baik dengan siswa ataupun dengan kawan-kawan lainnya. Saya setuju. Nah, ini kan, dia minta untuk rekomendasi bahwa untuk memudahkan diterima di sekolah lain. Iya, kita isi istilahnya jangan sampai menyudutkan, jadi apa adanya saja. Nah, minimal ya dia bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Kita kan sudah tahu ya kan, untuk menghidupi keluarga selain dari ada anak, kemudian istri tidak kerja, ya mungkin kita langsung drop ya, mengatakan bahwa ini kekurangannya kita ini kan, tapi memang ya ini ada hubungannya dengan pekerjaan atau untuk kehidupan rumah tangga. Ya tidak apa-apa diberikan rekomendasi, tapi jangan menyudutkan. Nah, berarti kita isian itu lebih baik dari perbuatannya yang sebenarnya, agak lebih baik maksudnya. Iya. Supaya dia bisa diterima. Dia bisa diterima. Tapi kira-kira ada perubahan tidak Pak ke depannya nanti ke dianya ini? Ya mudah-mudahan, karena apa? Tadi kan sudah diterima di sekolah, akhirnya dilihat dari kinerjanya, tingkah lakunya seperti itu, akhirnya diberhentikan oleh kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diberhentikan tadi menjadi cambuk bagi dia untuk lebih baik ya, lagi. untuk lebih baik di tempat yang baru. Iya. Sebagai cambuknya. Ya. Berarti kita mengisi rekomendasi ini kita masih peduli Pak ya terhadap Pak Dodi ini intinya. Ya tadi karena Pak Dodi sudah berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai istri. Jadi kalau seandainya kita drop langsung ya, tidak turunkan, artinya tidak bantu dia kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya kita buat di integrasi tadi, ya sudah tidak diterima di situ. Ya, kasihan Pak ya. Jadi dengan adanya perbuatan dia di sekolah lama menjadi cambuk bagi dia. Jadi sebelumnya kita peringatkan dulu, kita arahkan kan sebagai kepala sekolah yang
Berarti saya setuju sekali Pak. Atau begini saja, kita panggil dulu Pak Dodinya, kita perlihatkan bahwa kita ngisi ini, tapi kita buat lebih baik Itu yang memang. baik. Tapi kita minta dia agar berubah untuk lebih baik di sekolah yang Itu akan dia tempat yang ditujunya. ya tempat yang baru, pekerjaan yang baru Pak ya. Iya. Ya. Ya karena tadi kan kelemahan kita dia sudah berkeluarga, punya anak dan istri. Tapi kalau masih bujang ya sudah Bu. Iya iya. Itu kan jadi ini itu. Nggak bisa dengan main kan, ya kan pembelajaran itu. Terima kasih Pak, mantap jawabannya Pak. Itu sesuai dengan pembelajaran di Guru Penggerak, itu ada yang namanya rasa peduli, ada yang namanya prinsip keadilan, ada yang namanya prinsip sesuai aturan. Tapi di sini kita menggunakan prinsip peduli kepada orang lain. Terima kasih Pak. Ya, demikian wawancara dengan saya dengan Bapak Ihwani, Kepala SMP Negeri 3 Indralaya. Bu Fadilah, ini kan ini contoh ya, misalnya ada kasus Pak Dodi kan. Pak Dodi itu awalnya guru kita di sini, dia itu mengajar matematika, tapi karena kinerjanya itu kayaknya kurang bagus kan, memang tidak bagus ya, karena dia selalu marah-marah di kelas, jadi murid juga kurang menyukainya, terus kinerjanya juga betul kan sering mengumpulkan RPP terlambat, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Terus apa lagi? Yang terakhir dia memanipulasi dana keuangan laporan untuk jalan-jalan tur ke Jogja. Nah itu tidak baik kan, akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah kita. Nah terus sekarang ini dia minta rekomendasi karena dia sudah akan diterima di SMA Cahaya apa itu, dan minta rekomendasi tentang kinerja dia ini gitu. Nah, apakah kita akan mengisi yang sebenarnya atau kita akan membuat yang agak lebih baik buat dia agar dia bisa diterima di sekolah tersebut atau bagaimana? Tanggapan Ibu Fadila bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, semestinya kan kita harus mengisi yang sebenarnya. Iya, Tetapi betul. karena Sesuai kita peraturan ada ya. rasa kemanusiaan, melihat kebutuhan dia, jadi kita harus mengisi agak lebih baik lah dari kinerja dia. Tetapi dengan syarat kita panggil dia, diharapkan untuk di tempat yang akan dia tuju itu dia tidak mengulangi lagi perbuatannya di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memikirkan masa depan anak-anak dan istrinya. Dan yang ketiga, kita juga jangan menjatuhkan nama baik seseorang. Ya, kalau harus sebenarnya. Kalau sebenarnya dia buruk dan sebenarnya ya, seharusnya. Tapi ya kita jangan sampai membuat jatuh nama baik orang dengan harapan kedepannya dia bisa lebih baik, dan kita juga belum tahu bagaimana dia kedepannya nasib dia. Membuat kedepannya agar dia lebih baik ini bagaimana Bu? Kita nggak tahu dia diterima di sana nanti kan. Nah, bagaimana supaya dia bisa berubah ini? Bagaimana supaya harapan kita dia lebih baik loh kedepannya di sekolah sana? Harapan kita dia lebih baik, tapi sebelum kita mengisi tadi lebih baik kita panggil dulu dia. Kita panggil dulu dia. Nah, kita perlihatkan bahwa kita disuruh ngisi ini gitu tentang dia ya. Ya, namanya harapan ya, kedepannya dia di sana bagaimana kita tidak tahu. Tapi kita tuh berusaha jangan sampai menjatuhkan nama baik seseorang. Itu